Iya. Ada pertanyaan jemaah apa tahu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Hanya sekali yang tadi Ustaz menjelaskan kaum yang mendapat apa kalau pengertian saya banyak sekali mudarat. Namun demikian beliau tahu bahwa banyak teknologi sekarang yang dihasilkan oleh pemikiran mereka yang banyak digunakan oleh manusia saat era modern ini. Terkait sholat pada saat kita safar, apakah sholat di masjid itu juga menjadi satu keutamaan yang wajib? Tidak ya, tidak wajib. Jangankan sholat berjamaah, sholat Jumat saja menjadi tidak wajib. Ketika safar, sakit, ada masyaqqah, kita tidak wajib sholat berjamaah, tidak wajib sholat Jumat. Tidak wajib bukannya tidak boleh ya. Artinya kita safar, kita anak secara hukum, maka menjadi wali tidak boleh, dinasabkan kepada ayahnya, dibinkan kepada ayahnya tidak boleh. Secara hukum betul sekali. Bukan anak dan bapak, bukan bapak dan anak, betul-betul. Walaupun itu dari air maninya. Karena hasil zina, maka betul-betul bukan anak dan bapak. Hanya masalah selanjutnya bagaimana? Karena bukan anak dan bapak berarti bukan mahram, berarti boleh menikah. Ini khilaf para ulama. Yang rajih wallahu alam tidak ya, jangan ya. Secara kalau dia tahu ya, secara apa ya, secara nurani barangkali tidak akan dilakukan ya, nggak akan tega ya. Ya menikahi hasil zinanya. Ya. Kapan istilah khilafiyah mulai muncul? Ya kalau secara bahasa ya dari dulu kala ya. Khilafiyah itu artinya apa sih? Perbedaan pendapat kan? Perbedaan pendapat. Ya namanya perbedaan pendapat ya dari dulu kala. Antum harus tahu ya, istilah-istilah seperti sholat, saum, zakat, haji, sunnah, bid'ah, ketika Nabi belum lahir, sudah ada apa belum? Sholat, saum, zakat, sudah. Itu memang bahasa Arab dari dulu kala. Ya. Sholat artinya apa? Doa. Zakat artinya apa? Membersihkan. Saum artinya apa? Menahan. Haji artinya mengunjungi. Gitu. Nah, ketika Islam datang, Jibril wahyukan kepada Nabi SAW, nah, lalu sholat begini-begini, saum begini-begini, haji begini-begini. Ya. Artinya itu bahasa lama. Adakah khilaf? Mungkin antum masih ingat bagaimana dua malaikat berselisih terhadap satu orang, ya, antara malaikat rahmat dengan malaikat azab, ya. Dan perselisihan ini khilaf ilmiah, dan perselisihan ini diawali oleh para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in. Tidak boleh perselisihan itu diawali di majelis ini, nggak boleh. Perselisihan itu diawali di Indonesia ini, nggak boleh. Ya, misalnya hari ini tidak ada perselisihan, at-tahiyat nunjuk jari, tiba-tiba ada yang berselisih, boleh at-tahiyat tanpa nunjuk jari. Nah, muncul dia, nggak boleh ada. Ya, jadi tidak asal berselisih kemudian ini
Hilafiyah dibolehkan, nggak ada. Bahkan perselisihan dua ulama besar hari ini, Syekh bin Baz dengan Syekh Albani, tentang Sami Allahu liman hamidah sedekap lagi. Ya. Ini para masyayikh mengatakan khilaf yang baru. Artinya di zaman Imam Syafi'i, di zaman Imam Bukhari, di zaman Imam Malik tidak ada khilaf. Ini khilaf baru. Jadi sekali lagi tidak mentang-mentang ulama lalu boleh membuat khilaf baru. Maka tidak boleh kita bersembunyi di balik nama ulama. Ini kan ulama. Yang membolehkan ini ulama. Yang membolehkan qiyamul lail lebih dari 11 ini ulama. Nggak bisa. Para sahabat sudah sepakat berdasarkan ucapan Aisyah, mazada Rasulullah ala ihda asyrata raqatan fi Ramadan au fi ghairi Ramadan. Rasulullah salat malam tidak pernah lebih dari 11. Baik di bulan Ramadan atau di luar Ramadan. Ucapan Aisyah ini disepakati oleh para sahabat. Maka hilaf setelah itu diperbolehkan? Tidak. Ya. Jadi jangan mentang-mentang hilaf. Ada lagi? Ya. Saya pernah berdebat dengan kamu lebih baik Yesus, karena kamu Nabi Muhammad, tapi dengan Allah beda. Ya tadi Nabi kamu itu masih didoakan. Saya jawab begini, satu jawaban salah kalau saya kemudian salah itu salah satu bentuk mengingatkan kepada umat Islam sampai hari akhir. Orang Nabi itu tetap Nabi yang didoakan, itu bukan artinya umat Islam pegang meja, tahu menganggap Nabi itu memang dengan Tuhan. Jawaban saya seperti itu. Jawaban saya salah atau benar? Ternyata salah itu salah satu bentuk untuk mengingatkan umat Islam bahwa Nabi itu tetap Nabi, bukan Tuhan. Terima kasih. Ya betul. Tidak mungkin seorang Nabi menjadi anak. Dan Tuhan tidak mungkin bersifat sama persis. Ketika beranak berarti sama dengan makhluk, kan gitu. Dan antum sampaikan saja yang antum tahu. Ketika pertama kali ada orang mengatakan Tuhan punya anak, langit hampir-hampir mau runtuh. Gunung hampir-hampir mau meledak, gunung-gunung itu. Bumi hampir-hampir mau belah. Emosi marah mendengar Allah punya anak. Sampaikan saja. Ya. Sebagai pukulan bagi mereka. Artinya ini dosa yang sangat besar mengatakan Tuhan punya anak. Agar mereka mikir. Ya hidayah di tangan Allah. Kalau Allah memang ingin memberikan hidayah kepada dia, insya Allah dia akan tinggalkan keyakinan batilnya dan akan rujuk, akan kembali kepada Islam. Wallahu. Habis? Kalau habis kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta